Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Kita sudah mengkaji pada pertemuan yang sebelumnya bahwa Muhammadiyah selain dikenal sebagai gerakan pendidikan juga dikenal sebagai gerakan tajdid dan tajrid, dan juga Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan sosial. Jadi makna dari gerakan itu adalah bergerak ke depan, tentunya adalah menuju suatu kemajuan. Maka Muhammadiyah ini senantiasa bergerak untuk kemajuan umat. Salah satunya pada kesempatan kali ini adalah tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, di mana kita sudah mengetahui betapa banyak lembaga pendidikan yang telah berdiri mulai dari tingkat dasar TK sampai perguruan tinggi tersebar di seluruh Indonesia. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar karena Muhammadiyah ini memberikan wadah kepada bangsa untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan manusia baik yang muslim ataupun yang muslim sekalian. Tema yang akan kita kaji diantaranya adalah tentang pertama, faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah bergerak dalam bidang pendidikan. Yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Yang ketiga, bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Dan yang kelima, tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Baik, kita masuk pada tema yang pertama, yaitu hal yang melatar belakangi Muhammadiyah bergerak dalam bidang pendidikan. Maka tidak lain faktor yang mempengaruhi bergerak dalam bidang pendidikan adalah dari Kiai Ahmad Dahlan sendiri, yang sangat prihatin melihat kondisi real umat Islam pada saat itu. Karena secara umum bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda sampai 3,5 abad. Tentunya kondisi umat Islam khususnya ini tidak memiliki pendidikan yang baik. Maka terjadilah penyakit kronis bagi umat Islam. Di antaranya adalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Maka ketiga hal ini adalah disebabkan karena rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka mengalami kemiskinan dan kebodohan serta keterbelakangan? Tidak lain yaitu karena faktor pendidikan. Kemudian, apa solusi untuk memberantas penyakit-penyakit tadi, yaitu penyakit kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan? Maka ada beberapa solusi. Di antaranya adalah dengan mencerdaskan umat Islam dengan pendidikan. Karena pada saat itu, masa-masa
menjelang kemerdekaan, umat Islam ini kondisi lembaga pendidikan itu terpisah antara pesantren dengan pendidikan umum. Maksudnya apa? Pendidikan yang dipelajari oleh umat Islam kebanyakan adalah ilmu-ilmu agama, ya, maka lulus menjadi para ulama, menjadi kiai atau ustadz. Sedangkan dari umum itu mereka mengkaji ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu umum, matematika, mempelajari ilmu IPA, sains dan sebagainya. Sehingga lulusan-lulusan mereka itu tidak utuh, ya, tidak komprehensif. Lulusan-lulusan dari pesantren cenderungnya mereka gaptek dengan ilmu pengetahuan, sedangkan tetapi tidak memiliki agama, ya, tidak memiliki bekal agama. Sedangkan dari pendidikan umum mereka lulus dengan memahami ilmu-ilmu umum gitu, ya, tapi mereka tidak memiliki bekal ilmu agama. Kemudian yang kedua, ya, karena kondisi umat Islam yang mengamalkan agamanya itu dengan tidak rasional, ini menyebabkan banyak ajaran Islam dicampur adukan, ya, dengan takhayul, bid'ah dan khurafat. Apa itu takhayul? Takhayul itu adalah mempercayai adanya sesuatu yang menjadikan musibah, ya, mempercayai adanya sesuatu yang menyebabkan musibah. Misalnya mempercayai adanya burung hantu, mempercayai adanya apa itu namanya, kejatuhan cicak misalnya, menyebabkan nanti akan terjadi musibah, ya, maka ini termasuk tahayul. Atau sebaliknya, ya, menganggap atau optimis terhadap sesuatu yang akan datang karena kejadian tertentu, misalnya adalah adanya kupu-kupu yang datang dan sebagainya, maka ini termasuk takhayul. Adapun bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat dalam hal bidang agama, maka ini bid'ah. Sedangkan khurafat adalah mempercayai cerita-cerita tahayul atau cerita-cerita bohong, ya, cerita-cerita misalnya adalah Nyai Loro Kidul dan sebagainya, serta tumbuhnya penyakit taklid. Maka untuk memberantas ini semuanya, maka perlu dicerdaskan umat Islam. Kemudian pada tahun 1911 Kiai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dengan muridnya yang hanya 10 orang. Saat itu Kiai Ahmad Dahlan sendiri sebagai pengajar ilmu agama dan juga ada Sumarsono Mas Toko. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya karakter pribadi muslim yang memiliki akhlak, kemandirian individu dan berjiwa sosial. Maka kalau kita lihat di sini, ya, pendidikan akhlak ini merupakan pendidikan moral, ya, pendidikan spiritual agama. Kemudian kemandirian individu, ya, ini berkaitan dengan kemampuan individu, ya, yaitu tentang akalnya, ya, perasaannya, kemudian keyakinan dan intelek, ya, maka ini termasuk individu dan berjiwa sosial, ya. Jadi pendidikan akhlak ini adalah usaha untuk menanamkan karakter manusia yang baik yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pendidikan individu, ya, itu adalah pendidikan mental, jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Kemudian berikutnya adalah pendidikan sosial, yaitu menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang memadukan antara kecerdasan intelektual,
spiritual dan sosial. Maka sebenarnya cita-cita pendidikan Muhammadiyah adalah cita-cita pendidikan yang komprehensif, yang menyeluruh, ya. Kemudian bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Menurut Kyai Ahmad Dahlan, pendidikan adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis, yaitu berpikir yang tidak maju, ya, menuju pola pemikiran yang dinamis. Dalam hal ini tampak pemikiran Kyai Ahmad Dahlan yang mencoba melakukan pembaharuan dalam dunia pendidikan agar tidak statis, namun harus berpikir kritis dan dinamis sehingga umat Islam bisa keluar dari pembodohan yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan Jepang. Kyai Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan dengan menggabungkan sistem pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren, dengan pendidikan ala barat, yang keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga menjadi baik ketika dipadukan antara dua sistem ini, ya. Dua model tersebut diharapkan melahirkan anak didik yang berkepribadian utuh, berakhlak mulia, dan berguna bagi masyarakat. Kesemuanya itu tercermin dalam cita-cita pendidikannya yang dikembangkan Kyai Ahmad Dahlan, yaitu terbentuknya manusia muslim yang baik, yang alim dalam ilmu-ilmu agama dan luas pandangan, alim dalam ilmu-ilmu dunia atau umum, bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Kemudian Kyai Ahmad Dahlan menerapkan sistem penggabungan tersebut dalam sekolah dan madrasah, seperti dalam hal sarananya, ya, bangkunya, meja, dan papan tulis, di samping administrasi dan organisasi yang lebih tertib yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pemerintah. Demikian pula penjenjangan waktu belajar, ya, bimbingan siswa di luar jam pelajaran dari penilaian dengan ulangan atau ujian, dan dilaksanakan secara periodik kepada murid yang telah menamatkan pendidikan, diberikan ijazah atau diploma. Demikian juga organisasi sekolah dan penyelenggaraannya diatur secara modern yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh perguruan-perguruan agama. Untuk memahami lebih jauh perbandingan antara madrasah dan pesantren adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tata cara mengajarnya. Kalau di pesantren, yaitu sistem yang lama, masih dipakai cara belajar dengan sistem sorogan dan weton. Tetapi di pondok Muhammadiyah, sistem itu baru dipergunakan sistem klasikal dengan memakai cara-cara barat. Jadi saling berdiskusi. Jadi siswa diberikan kebebasan, diberikan waktu untuk bertanya. Sedangkan kalau sistem yang lama itu tidak seperti itu. Jadi murid atau santri hanya duduk mendengarkan kiainya tanpa adanya saling tanya jawab. Kemudian yang kedua tentang bahan pelajarannya. Kalau di pondok pesantren lama, ya, hanya bahan pelajaran agama saja yang diajarkan. Misalnya nahwu, shorof, tarikh, kemudian pendidikan fikih. Nah, ini pelajaran-pelajaran umumnya tidak. Kitab karangan pembaharu belum diperbaiki, ya, atau belum dipakai. Sedangkan di pondok Muhammadiyah, bahan pelajaran yang dipakai tidak hanya bahan pelajaran agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum, matematika, IPS, ilmu-ilmu dunia, itu ya, ilmu-ilmu alam. Maka ini dipelajari, ya. Kitab-kitab agama dipergunakan secara luas, baik ulama lama maupun ulama yang baru. Jadi menggabungkan, itu ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, pendidikan di luar waktu belajar. Di pondok pesantren lama,
pendidikan itu di luar waktu belajar kurang mendapatkan perhatian. Sedangkan di Pondok Muhammadiyah, pendidikan di luar waktu belajar diselenggarakan di dalam asrama dan dipimpin secara teratur. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu pengasuhnya, pengasuhan dan gurunya. Kalau di pondok pesantren lama, para pengasuh terdiri daripada guru yang berpengetahuan agama saja. Sedangkan di pondok Muhammadiyah, pengasuh terdiri dari wali ahli agama dan guru-guru ilmu umum. Ya, misalnya di sini dicontohkan kalau di sekolah Muhammadiyah itu yang menguasai bidang ilmu agama adalah Kiai Ahmad Dahlan sendiri, kemudian Kiai Haji Hajid, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hanad. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan umum, mereka itu diantaranya adalah Joso Sugito, ini guru sejarah ya. Kemudian Sosro Sugondo, ini bahasa Melayu. Kemudian Darmawinto, ini menggambar, dan Pringgonoto, ini bahasa Inggris. Pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Islam menurut Kiai Ahmad Dahlan ya adalah melakukan penyadaran fungsi dan peran manusia untuk menerapkan Islam yang sebenar-benarnya. Integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, mengembangkan sikap toleran dan terbuka pada kemodernan. Ya, jadi ini secara umum ya pemikiran praksis pendidikan menurut Kiai Ahmad Dahlan, yaitu bagaimana agar supaya pendidikan itu memiliki fungsi dan berperan bagi manusia untuk menerapkan Islam yang sebenar-benarnya, yaitu adanya integrasi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama atau sesama agama yang berlainan pendapat, dan terbuka pada hal-hal yang modern. Kemudian apa tujuan pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan? Yaitu diantaranya adalah agar supaya mewujudkan generasi yang baik budinya. Yang kedua, alim dalam ilmu agama dan luas pandangan dengan menguasai ilmu pengetahuan umum. Jadi tidak sempit ya pandangannya. Kemudian memiliki komitmen untuk berjuang demi kepentingan masyarakat dan umat Islam pada umumnya. Sedangkan aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah mengajarkan agama Islam kepada siswa-siswa quick school serta merintis kelompok pengajian di Kauman dan sekitarnya. Kelompok pengajian yang cukup terkenal adalah Fathul Asror wa Miftahus Sa'adah ya. Kemudian ada juga Sopo Tresno dan Wal Asri. Kiai Ahmad Dahlan dalam menerapkan pendidikannya, maka Kiai Ahmad Dahlan mengadopsi ya, medianya mengadopsi model-model pendidikan barat ya, di mana proses pembelajarannya ini dibantu dengan adanya meja, kursi, papan tulis, dan alat peraga. Kemudian pendidikan yang diajukan oleh Kiai Ahmad Dahlan ini tidak hanya pendidikan teori saja, tapi bagaimana menggunakan pendekatan kontekstual dan menyesuaikan taraf berpikir peserta didik dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Ahmad Syekhu
mengatakan dalam sistem pendidikan Muhammadiyah ya setelah tahun 1970 secara tidak sadar telah mengikuti alunan gelombang pragmatisme yang pada gilirannya melahirkan pola berpikir baru, bergeser dari muara idealisme persyarikatan, sekalipun disadari bahwa pergeseran itu mengarah pada pragmatisme program orientik dalam batas-batas tertentu masih ditolerir. Maka persoalan lainnya yang dihadapi oleh Muhammadiyah sebagaimana pendidikan nasional pada umumnya adalah persoalan kualitas dan relevansi. Yang pertama adalah tentang program filosofis. Kekuatan pendidikan Muhammadiyah bukan pada kondisi yang terikat dan dukungan finansial, melainkan pada yang tidak terlihat secara core belief ya. Kemudian core value, visi dan misinya. Kekuatan visi dan misi bersumber dari core belief dan core value yang berasal dari sebuah keyakinan, dan kekuatan keyakinan muncul dari filsafat. Kemudian yang kedua adalah problem manajemen dan kepemimpinan. Ya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang berkualitas biasanya dikelola dengan manajemen dan kepemimpinan yang bagus. Kondisi pendidikan Muhammadiyah yang beragam mengindikasikan keragaman pola manajemen dan kepemimpinan yang beragam pula. Dalam konteks otonomi daerah dan era keterbukaan seperti sekarang ini, pendidikan Muhammadiyah perlu merespon dengan cepat dan cerdas dengan menerapkan otonomi di tingkat sekolah yang berbasis school based management ya, berdasarkan pada pendidikan yang berbasis pada potensi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tentang problem birokratis ya. Setelah pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah yang yang dibarengi dengan otonomi pendidikan di tingkat pemerintah kabupaten atau kota dan pada gilirannya di tingkat sekolah, pendidikan Muhammadiyah tampaknya masih menghadapi problem birokratis di internal Muhammadiyah, yaitu adanya sistem yang sentralistik ya, kemudian birokratis, hubungan pimpinan persyarikatan terutama majelis dikdasmen dengan pimpinan amal usaha ya. Dalam hal ini kepala sekolah atau yang lainnya itu seringkali bersifat dilematis ya. Kemudian organisasi Muhammadiyah yang bercorak modernis. Kemudian sebagian besar pendidikan Muhammadiyah masih menghadapi siklus negatif ya. Demikian untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini tentang Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pendidikan.